Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil rancangan program audit siklus pendapatan pada PT Furnindo Sejahtera. Sebelumnya, kami beranggotakan dengan saya sendiri Dewi Isnaini dengan NPM belakang 2124, Farinda Des Anggraini dengan NPM belakang 2012, Arifatul Amri dengan NPM belakang 2111, dan Nadia Putri dengan NPM belakang 2114. Pada bab 1 ini ada latar belakang. Siklus pendapatan merupakan pendorong utama sekaligus area yang memiliki risiko tertinggi dalam laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur. Pada PT Furnindo Sejahtera, kerumitan ini muncul dari beragamnya saluran distribusi, mulai dari retail, kontrak B2B, hingga pesanan custom yang menggunakan sistem pembayaran bertahap. Tanpa adanya pengendalian yang kuat, celah seperti kesalahan cut-off pengiriman barang atau keterlambatan pencatatan piutang dapat mengaburkan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, program audit ini dirancang sebagai panduan untuk memastikan bahwa seluruh asersi manajemen telah terpenuhi tanpa adanya salah saji material. Selanjutnya pada bab 2, profil perusahaan. PT Furnindo Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur mebel yang berdiri sejak tahun 2020 terletak di Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lini bisnis utamanya berfokus pada 3 kategori produk unggulan, yaitu kasur premium, lemari cerdas dengan desain minimalis modular, serta sofa nyaman berbahan rangka kayu solid. Proses bisnis mereka bergerak dari penerimaan pesanan, produksi, pengiriman, penerbitan faktur, hingga penerimaan kas. Lalu pemahaman bisnis dan risiko klien PT Furnindo Sejahtera. PT Furnindo Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi dan menjual kasur, lemari, serta sofa kepada pelanggan individu maupun korporasi. Siklus pendapatannya mencakup penerimaan pesanan, produksi, pengiriman barang, penagihan, hingga penerimaan pembayaran. Risiko utama perusahaan meliputi piutang tak tertagih, kesalahan pengakuan pendapatan pada pesanan custom, kesalahan pencatatan transaksi, serta salah saji akibat retur dan diskon penjualan. Namun, perusahaan memiliki pengendalian internal yang cukup baik, pemisahan tugas yang memadai, dan kondisi keuangan yang sehat sehingga secara keseluruhan tingkat risiko usaha dinilai rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pengujian pengendalian internal PT Perusahaan Furnindo Sejahtera. PT Furnindo Sejahtera diklasifikasikan memiliki tingkat risiko usaha yang rendah. Hal ini didukung oleh pasar yang stabil, struktur organisasi yang jelas, model kerja yang memadai, serta lingkungan pengendalian internal yang dinilai efektif. Nah, untuk membuktikannya kami melakukan pengujian internal dengan mengambil 10 faktor sampel dari penjualan tahun 2025 dan memeriksa dokumen seperti dokumen pesanan penjualan dan dokumen pengiriman atau delivery order. Lalu kami juga mencocokkan jumlah harga dan tanggal faktur penjualan, SO penjualan, dan DO. Nah, ini ada buktinya. Semua sesuai dengan sampel yang diuji. Ada 10, jumlah sampel tanpa deviasi 10. Hasil temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian nilai jumlah, harga, dan tanggal transaksi secara konsisten. Implikasinya, karena risiko pengendalian dinilai rendah, kami dapat mengoptimalkan efisiensi audit dengan mengurangi luas pengujian substantif, detail saldo, dan lebih mengandalkan prosedur analitis. Selanjutnya, ada tingkat materialitas.
Materialitas dalam konteks audit laporan keuangan merujuk pada tingkat di mana suatu penghilangan atau kesalahan penyajian informasi akuntansi ketika mempertimbangkan konteks di sekitarnya dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian atau keputusan individu yang mengandalkan informasi tersebut. Standar Audit 320 mengenai materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit menyatakan bahwa penentuan materialitas merupakan suatu pertimbangan profesional yang dipengaruhi oleh pandangan auditor terkait kebutuhan informasi dari keuangan dari pengguna laporan keuangan. Yang pertama adalah hubungan materialitas dengan risiko audit. Materialitas dan risiko audit pada dasarnya merupakan dua konsep yang saling berkaitan serta saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses perencanaan audit. Risiko audit itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama dari risiko bawaan, yang kedua dari risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Lalu masuk ke penentuan basic materialitas untuk PT Furindo Sejahtera. Sebagai perusahaan manufaktur berskala menengah ke atas dengan volume transaksi besar, penjualan bersih dipilih sebagai basis materialitas yang paling relevan. PT Furindo Sejahtera itu masuk ke dalam kategori entitas menengah dengan risiko pengendalian yang rendah, maka auditor itu menetapkan tolak ukurnya sebesar 0,5% dari penjualan bersih sebagai batas materialitas keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, setelah auditor memahami risiko dan pengendalian internal perusahaan, langkah berikutnya adalah menentukan materialitas. Nah, materialitas ini digunakan untuk menentukan batas kesalahan yang masih dapat diterima tanpa memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Kenapa materialitas itu penting? Karena auditor tidak memeriksa 100% transaksi. Jadi, auditor perlu menentukan kesalahan sebesar apa yang dianggap signifikan dan seberapa banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Materialitas keseluruhan adalah batas maksimum salah saji secara keseluruhan yang masih dianggap tidak memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Pada PT Furindo Sejahtera, basis yang dipilih adalah penjualan bersih. Alasannya, karena perusahaan bergerak di manufaktur furniture, volume transaksi penjualannya tinggi, dan fokus audit berada pada siklus pendapatan. Rumusnya itu planning materiality sama dengan 0,5% dikali penjualan bersih. Data yang didapat penjualan bersih itu sebesar 7.251 juta. Jadi perhitungannya 0,5% dikali 7.251 juta rupiah, hasilnya adalah 36.255.000 rupiah. Nah, artinya jika total salah saji melebihi 36.255.000 rupiah, maka laporan keuangan berpotensi memengaruhi keputusan pengguna dan perlu mendapat perhatian auditor. Angka ini menjadi dasar auditor untuk menentukan luas pengujian dan menilai apakah terdapat salah saji material pada laporan keuangan. Selanjutnya itu ada materialitas kinerja atau performance materiality. Pengertiannya itu yaitu batas yang lebih kecil dari materialitas keseluruhan. Tujuannya supaya jika ada beberapa kesalahan kecil yang terakumulasi, totalnya tetap tidak melewati batas materialitas keseluruhan. Kenapa yang dipakai itu 70%? Karena pengendalian internal perusahaan dinilai efektif. Terus risiko pengendaliannya rendah dan riwayat salah sajinya minim. Rumusnya 70% dikali perhitungan materialitas tadi, yaitu 36.255.000. Hasilnya 26.378.500. Jadi artinya itu saat melakukan pengujian, auditor mulai waspada jika salah saji mendekati 25 juta walaupun belum mencapai materialitas keseluruhan. Nah, selanjutnya ada tolerable misstatement. Artinya yaitu batas salah saji maksimum pada akun tertentu yang masih dapat diterima auditor. Dalam kasus ini TM-nya itu 25.378.500 rupiah. TM ini dipakai untuk menguji penjualan, piutang usaha, dan penerimaan kas.
Nah, fungsi praktisnya, TM ini membantu auditor untuk menentukan jumlah sampel, kedalaman pengujian, dan kapan perlu memperluas prosedur audit. Jika hasil pengujian menunjukkan kesalahan melebihi nilai TM, auditor harus memperluas pengujian atau melakukan investigasi lanjutan. Nah, materi selanjutnya ada prosedur analitis. Setelah menentukan materialitas, auditor melakukan prosedur analitis untuk menilai apakah angka dalam laporan keuangan terlihat wajar atau terdapat indikasi salah saji. Apa itu prosedur analitis? Prosedur analitis adalah teknik audit dengan membandingkan dan menganalisis hubungan antar data keuangan maupun non-keuangan. Tujuannya itu untuk menentukan pola yang tidak biasa, mendeteksi risiko, dan menentukan area yang perlu diuji lebih lanjut. Yang pertama itu ada analisis tren penjualan horizontal. Auditor membandingkan penjualan tahun 2024 dan tahun 2025. Hasil penjualannya itu ternyata naik 25%. Maka kenaikan ini dinilai masih wajar karena sejalan dengan perkembangan usaha, tidak menunjukkan indikasi pengakuan pendapatan fiktif. Tindak lanjutnya tetap dilakukan pemeriksaan kebijakan kredit dan konfirmasi pelanggan. Nah, kenaikan penjualan belum tentu salah saji, tetapi auditor tetap memverifikasi apakah kenaikan tersebut benar-benar berasal dari transaksi real. Yang kedua ada analisis gross profit margin atau GPM. Nah, apa itu GPM? GPM ini mengukur laba kotor yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya itu penjualan dikurangi harga pokok penjualan HPP, terus dibagi penjualan. Hasilnya ternyata GPM turun 1%. Nah, masih dianggap normal karena belum melewati batas investigasi 3-5 poin. Kemungkinan dipengaruhi kenaikan biaya bahan baku dan distribusi. Tindak lanjut yang dilakukan auditor yaitu auditor menelaah faktur pembelian, data persediaan, dan HPP. Yang ketiga ada analisis net profit margin atau NPM. Apa itu NPM? Nah, NPM ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan. Hasilnya ternyata stabil di 10%. Ini menunjukkan biaya operasional itu terkendali dan kinerja manajemen itu efektif. Tindak lanjut yang dilakukan itu tetap dilakukan pemantauan agar tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian selanjutnya ada prosedur substantif, di mana untuk memastikan kevalidan angka di laporan keuangan ini kami merancang prosedur substantif yang mencakup asersi utama laporan keuangan, yaitu ada 5 asersi. Yang pertama ada asersi keberadaan. Di asersi keberadaan ini ada 3 akun, yaitu yang pertama ada akun kas. Jadi tujuan auditnya yaitu dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa saldo kas yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada secara fisik pada tanggal 31 Desember 2025. Kemudian prosedur substantifnya yaitu dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan fisik kas secara mendadak terhadap kas kecil dan kas di tangan. Hasil dari perhitungan fisik kemudian direkonsiliasi dengan saldo kas yang tercatat dalam buku besar perusahaan. Bukti yang kami lampirkan yaitu berupa berita acara, kemudian berita acara pemeriksaan fisik yaitu fisik kas yaitu pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan total uang tunai fisik sebesar
9.895.000 dan terdapat nota pengeluaran yang belum dibukukan sebesar 100.000 sehingga total saldo kas fisik menjadi 9.955.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kas yang dicatat perusahaan benar-benar ada dan dapat diverifikasi keberadaannya. Kemudian yang kedua ada akun piutang kas. Tujuan dari audit ini adalah memastikan bahwa saldo piutang usaha yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak tagih perusahaan kepada pelanggan. Prosedur ini dilakukan dengan mengirimkan surat konfirmasi positif pada pelanggan yang memiliki saldo piutang signifikan. Auditor kemudian membandingkan saldo menurut pelanggan dengan saldo yang tercatat dalam buku pembukuan perusahaan. Berikut bukti yang kami lampirkan, yaitu berupa surat konfirmasi piutang beserta balasan konfirmasi dari pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu akun penjualan. Tujuannya yaitu adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi penjualan yang dicatat benar-benar terjadi dan barang telah dikirim kepada pelanggan. Prosedur yang kami lakukan yaitu dengan memilih sampel faktur penjualan dari jurnal penjualan, kemudian melunasi ke sales order, delivery order, dan bukti penerimaan barang pelanggan. Kemudian bukti yang kami lampirkan yaitu sebagai berikut, berupa faktur penjualan, sales order, delivery order, dan tanda terima pelanggan. Kesesuaian seluruh dokumen tersebut menunjukkan bahwa transaksi penjualan benar-benar terjadi. Lalu yang kedua adalah ada asersi kelengkapan. Di dalam asersi kelengkapan ini ada 3 akun, yaitu yang pertama akun kas. Tujuannya adalah memastikan seluruh penerimaan kas telah dicatat secara lengkap. Kemudian prosedur yang kami lakukan yaitu dengan menelusuri faktur yang telah dilunasi pelanggan ke jurnal penerimaan kas dan buku besar kas. Bukti yang kami lampirkan sebagai berikut, yaitu bukti transfer pelanggan, kuitansi penerimaan kas, jurnal penerimaan kas, dan rekening koran bank. Kemudian yang kedua yaitu akun piutang usaha. Tujuannya yaitu memastikan seluruh piutang yang timbul dari penjualan kredit telah tercatat. Prosedur yang kami lakukan yaitu dengan memilih sampel surat jalan, kemudian menelusuri faktur penjualan, jurnal penjualan, dan buku pembantu piutang. Berikut bukti yang kami lampirkan yaitu berupa surat jalan, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan kartu piutang pelanggan. Yang ketiga ada akun penjualan. Tujuannya adalah memastikan seluruh penjualan yang telah terjadi telah dicatat dalam sistem akuntansi. Kemudian prosedur yang kami lakukan yaitu dengan mengambil sampel surat jalan dari gudang dan menelusuri ke faktur penjualan serta jurnal penjualan. Berikut bukti yang kami lampirkan berupa surat jalan bernomor urut, faktur penjualan, dan jurnal penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu ada sesi penilaian dan alokasi, meliputi satu akun yaitu akun kas. Tujuannya adalah untuk memastikan saldo kas disajikan sesuai nilai yang benar pada tanggal pelaporan. Kemudian prosedur yang dilakukan yaitu dengan memeriksa konversi saldo kas dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2025. Berikut bukti yang kami lampirkan yaitu berupa rekening koran bank, laporan saldo kas, dan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. Kemudian yang keempat adalah hak asersi hak dan kewajiban, di mana dalam asersi ini ada 2 akun, yaitu yang pertama akun kas.
Tujuannya adalah untuk memastikan kas yang dilaporkan benar-benar menjadi hak perusahaan. Kemudian prosedur yang kami lakukan yaitu dilakukan melalui rekonsiliasi bank dengan membandingkan saldo buku dan rekening koran. Ya, bukti yang kami lampirkan yaitu berupa laporan rekonsiliasi bank, rekening koran, daftar cek beredar, dan daftar setoran dalam perjalanan. Yang kedua yaitu akun piutang usaha, di mana tujuannya adalah untuk memastikan piutang usaha merupakan hak perusahaan dan tidak dijadikan jaminan kepada pihak lain. Prosedur ini dilakukan dengan memastikan kontrak penjualan, perjanjian kredit bank, dan melakukan wawancara dengan manajemen. Bukti yang kami lampirkan yaitu berupa kontrak penjualan dan surat pernyataan dari manajemen. Kemudian yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan, di mana pada asersi ini terdapat satu akun yaitu akun penjualan. Tujuannya yaitu adalah untuk memastikan akun penjualan disajikan dan diungkap sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kemudian prosedur yang dilakukan adalah dengan menelaah laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Berikut bukti yang kami lampirkan berupa laporan laba rugi, CALK, kebijakan pengakuan pendapatan, serta rincian penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Program audit menunjukkan bahwa pengendalian internal siklus pendapatan PT Furnindo Sejahtera berjalan efektif. Risiko pengendalian berada pada tingkat rendah, serta penetapan materialitas telah sesuai. Selain itu, prosedur audit yang dilakukan telah mencakup seluruh asersi penting dalam laporan keuangan, sehingga dapat memberikan keyakinan atas kewajaran akun penjualan, piutang usaha, dan penerimaan kas. Lalu sarannya yaitu perusahaan disarankan untuk meningkatkan pengawasan pada pesanan custom, menerapkan sistem ERP yang terintegrasi, memperkuat analisis kredit pelanggan guna mengurangi risiko piutang tak tertagih, serta melakukan audit internal secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan.